konsep ketamadunan. Satu konsep yang merentas ratusan etnik. Sekarang ada 700 etnik di alam Melayu. Artinya bahasa Melayu itu merentas. Tidak kira itu orang Aceh, orang Minangkabau, orang Tidore, orang Manado, orang Sunda, Jawa dan sebagainya. Semua benang di bawah konsep yang dikatakan bangsa Melayu. Yang diaspora itu tadi. Kewujudan Melayu di Afrika Selatan, di Sri Lanka, di Kampuchea, di Laos, di Vietnam, dan sekarang sudah merata di Suriname juga, suci. Jadi arti konsep Melayu sekarang ini harus diangkat begitu rupa supaya Melayu itu dilihat sebagai bangsa besar. Maka itu saya suka menggunakan istilah Melayu Mahawangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kata per kata. Para profesor negeri Malaides selalu beranggapan bahwa bahasa Melayu Malaides telah menyebar dan dipergunakan di berbagai negara, salah satunya di Afrika. Profesor negeri Malaides khususnya Profesor Melayu Palsu Awang Sarian, menganggap kalau bahasa Melayu Malaides banyak dipelajari di Afrika, karena adanya konsep alam Melayu Mahawangsa. Sedangkan pada kenyataannya, bahasa Indonesia lah yang digunakan dan dipelajari oleh masyarakat Afrika. Bukan bahasa Melayu, apalagi bahasa Melayu Malaides. Dan sepertinya, Profesor Melayu Palsu Awang Sarian, menganggap bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu, bahasa yang sama seperti yang ada di negeri Malaides. Profesor negeri Malaides tak mau mengakui bahwa bahasa Indonesia lah yang semakin mendunia. Bahasa Indonesia tak hanya populer di kawasan Asia Tenggara, kini bahasa Indonesia juga mulai dipergunakan oleh masyarakat di benua Afrika. Pada perkembangannya, bahasa Indonesia telah menyebar secara luas di beberapa negara Afrika, seperti Kongo, Sudan, Senegal, dan beberapa negara Afrika lainnya. Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya, mengapa bahasa Indonesia bisa menyebar di negara-negara yang ada di benua Afrika? Pertama, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di berbagai negara Afrika, memiliki peran penting dalam memperkenalkan bahasa Indonesia. Mereka aktif mengadakan kursus bahasa Indonesia, bagi masyarakat setempat, baik secara langsung maupun dengan secara daring. Dalam sebuah artikel, KBRI pernah mengadakan kursus daring, yang diikuti 95 peserta dari berbagai negara, mulai dari Senegal, Sierra Leone, Gambia, Mali, dan Pantai Gading. Selain itu, peran diaspora yang tinggal di negara Afrika, juga turut berperan penting dalam penyebaran bahasa Indonesia di Afrika. Bahkan para tentara Indonesia yang bertugas sebagai tentara perdamaian, ikut turut andil dalam penyebaran bahasa Indonesia. Dan tak hanya bahasa saja, mereka juga menyebarkan kebudayaan Indonesia di sana. Maka tak heran, jika kita bisa melihat ada banyak sekali orang Afrika yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ada pada video berikut ini. Kamu bisa ngaji enggak? Bisa ngaji enggak? Masuk. Sudah sampai iqra berapa? Apa? Sampai iqra berapa kamu? Hah? 7. Coba baca itu. Saya bisa. Bisa ya? Ya bisa lah, belajar ya. Ya. Belajar yang pintar. Nanti main-main ke Indonesia ya. Bapak Endut. Kamu kok makan mangga mentah itu loh. Enak kecil. Enak enggak? Enak. Enak. Kamu udah sekolah dong? Sekolah. Wah, mana tadi pagi kamu udah sekolah? Udah. Betul. Hah? Betul, Bang. Bilang itu. Mana Bang? Bilang itu. Betul. Itu Bang. Ini coba Bang, masih ini saya pakai video dulu. Selamat pagi. Apa sih Bang Sudiro? Pagi-pagi. Masa Rajab tak hitung dong? Rajab. Rajab. Bisa bahasa Indonesia. Kok bisa? Udah lama kan bisa bahasa Indonesia? Lama. Siapa aja yang kenal? Bang Bu. Ronaldinho, Bang Ramadan, Bang Ilham. Banyak orang. Bapak Indo, Mama Indo? Apa itu toh? Mama Indonya siapa? Papa Indo. Mama Indo. Ah, Hamida. Indo. Lucy. Anggi. Mas Diago, Ya. apa kabar? Baik. Mas Diago, kamu dari mana? Dari mana? Tanzania. Dari Tanzania? Ya, Tanzania. Oh, di Afrika ya? Ya. Oh, kamu tinggal di mana sekarang? Sekarang Iya.
Tinggal di mana? Tinggal di mana? Iya. Erikson. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Mahasiswa. Tinggal di asrama. Asrama Putra. Ya. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia semakin mendapatkan tempat di hati masyarakat Afrika. Bahkan, dengan semakin meningkatnya penutur bahasa Indonesia di negara Afrika, membuat semakin banyak warga Afrika tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Baik melalui kursus resmi yang diselenggarakan oleh KBRI, maupun secara mandiri. Bagi orang Afrika, mempelajari bahasa Indonesia adalah hal yang sangat menguntungkan, karena bisa meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi antara negara-negara Afrika dengan Indonesia. Serta membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat negara Afrika untuk berbisnis dengan orang-orang Indonesia. Selain itu, meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia di Afrika, membawa banyak manfaat bagi Indonesia. Salah satunya adalah, akan semakin kuat pengaruh Indonesia di kancah internasional. Dengan semakin banyaknya orang asing yang bisa berbahasa Indonesia, diplomasi budaya Indonesia semakin berkembang, dan memperkuat hubungan antar negara. Fenomena ini juga berdampak positif terhadap sektor pariwisata. Dengan meningkatnya jumlah orang Afrika yang bisa berbahasa Indonesia, mereka lebih mudah berkomunikasi saat berkunjung ke Indonesia. Hal ini berpotensi meningkatkan jumlah wisatawan dari Afrika ke Indonesia, yang tentunya memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Secara keseluruhan, penyebaran bahasa Indonesia ke benua Afrika merupakan fenomena yang patut kita banggakan. Dan menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki daya tarik yang kuat secara global, hingga semakin diakui sebagai bahasa yang penting dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan terus meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia di luar negeri, masa depan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional tampak semakin cerah. Dan untuk para profesor negeri Malaides, khususnya Profesor Melayu Palsu Awang Sarian, harus sadar diri dan berpikir sehat. Kalau bahasa Indonesia lah yang digunakan di Afrika, bukan bahasa Melayu, atau bahasa Melayu Malaides. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.